Halo semuanya, perkenalin nama aku Sabrina Dwi Aprilia. Kali ini aku menjadi host di podcast SDIE Kasih Bangsa. Nah, kali ini kita akan membahas soal pendidikan dengan salah satu narasumber kita yang juga merupakan dosen di SDIE Kasih Bangsa sekaligus Ketua Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Beliau juga merupakan mahasiswa program Dokter Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi dari Universitas Trisakti, yaitu Bapak Eri Kusnanto. Halo Bapak Eri, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Sabrina. Mau nanya nih Pak, belakangan ini kesibukannya apa aja nih Pak? Ya, kesibukan saat ini ya ada mengajar sebagai dosen, kemudian kuliah sama seperti teman-teman yang lain juga, yang mahasiswa sarjana juga menuntaskan perjuangannya ya. Itu jadi sama nih statusnya. Jadi nggak cuma ngajar saja, tapi juga ikut belajar gitu. Terima kasih sudah menyempatkan untuk datang ke podcast kita ini untuk berbagi ilmu kepada teman-teman kita semua nih soal pendidikan. Nah, aku mau nanya nih, menurut Bapak nih arti pendidikan itu seperti apa sih Pak? Pendidikan menurut saya adalah perubahan ya. Karena dengan pendidikan semua orang itu bisa berubah. Kita tahu ya bahwa manusia itu secara fisik itu akan berubah. Dari anak-anak kemudian menjadi dewasa. Tapi banyak juga orang yang mungkin secara fisik sudah dewasa. Tapi mungkin dari sisi kejiwaan atau mungkin dari sisi mentalitas itu belum dewasa kalau dia belum menempuh pendidikan. Nah, maka dari itu menurut saya arti pendidikan sendiri itu adalah perubahan. Tanpa pendidikan orang pasti akan ada di posisi itu saja. Ya, karena itu pendidikan itu penting. Kadang orang berpikir untuk apa kita sekolah, betul nggak? Iya. Ya. Ngapain sih sekolah, capek ya kan? Iya. Harus ngerjakan tugas, betul nggak, Sabrina? Harus tadinya bisa enak-enak tidur, tapi ya harus datang ke kampus. Atau mungkin yang melalui online harus buka laptop. Ya, tapi itulah yang namanya hidup. Gitu. Harus ada yang dikorbankan. Tanpa pengorbanan, hidup tidak akan berubah. Maka dari itu, pendidikan akan merubah setiap manusia. Ya, dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Yang tadinya belum dewasa menjadi dewasa. Yang tadinya selalu buntu dalam menghadapi permasalahan, ya, bisa mendapatkan solusi atas semua permasalahan. Nah, saya jadi ingat sebuah quote ya dari salah satu filsafat yang berbunyi kurang lebih seperti ini. Orang pintar itu adalah orang yang ketika menemui suatu masalah, itu dia sudah tahu apa solusinya. Bahkan dia bisa memberikan opsi, solusi A, solusi B, dan solusi C. Dan dia sudah tahu solusi A itu konsekuensinya apa, B konsekuensinya apa, dan yang C juga apa. Dan dari ketiga solusi itu, dia sudah tahu mana yang harus diambil. Itulah orang pintar. Nah, orang bisa menjadi pintar itu karena apa? Pendidikan. Ya. Tanpa pendidikan orang tidak akan menjadi pintar. Orang memiliki IQ tinggi, orang cerdas, dia tidak akan menjadi pintar tanpa pendidikan. Jadi pendidikan ini adalah menu utamanya dulu. Ya. Kita punya bekal mungkin kecerdasan yang tinggi. Tapi kalau nggak ada menunya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mungkin kecerdasan kita bisa disalahgunakan sama orang. Mungkin kita dimanfaatkan sama orang untuk tindak kejahatan. Ya, contoh, mohon maaf nih ya, maling. Apakah ada maling itu nggak cerdas? Kalau dia nggak cerdas, pasti dia udah ketangkep, betul nggak? Penjara penuh. Iya, pasti penjara udah penuh kalau malingnya itu nggak cerdas. Tapi karena dia cerdas, akhirnya dia berhasil. Nah, nauzubillah min dzalik, kalau ada orang yang cerdas sampai berbuat seperti itu. Nah, pendidikan adalah menu utama kita untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, itu arti pendidikan untuk saya. Tapi banyak nih Pak, banyak yang bilang ya,
pendidikan itu nggak menentukan masa depan, kayak misalnya Betul. karir gitu ya Betul. kan Pak. Betul. Nah terus juga banyak yang bilang S1 itu nggak menjamin dapat pekerjaan yang lebih baik. Tidak menjamin karir menjadi sukses. Iya. Iya. Tidak membuat orang itu langsung berhasil, betul nggak? Jadi orang jadi berpikir bahwa ya ngapain, mohon maaf nih ya, ini kayak kita pakai bahasa sederhananya aja ya. Ngapain gua kuliah? Toh nggak langsung bikin karir gua langsung melejit, gitu kan? Ya. Tidak menjamin kita itu langsung berhasil, gitu kan? Bahkan ada juga yang, mohon maaf nih, gelarnya sarjana, masih pekerjaannya masih di bawah orang yang tidak sekolah. Itu menjadi apa ya, motivasi negatif sebenarnya. Jadi orang mungkin salah kaprah ya dengan gelar atau dengan ijazah. Orang yang berilmu itu pasti bisa mendapatkan ijazah kalau dia menikmati semua prosesnya. Tapi orang yang berijazah itu belum tentu berilmu. Artinya ini, ketika sudah menyelesaikan semuanya, semua proses, kemudian kita lulus, kita diwisuda, kita mendapatkan ijazah, kita pun belum jaminan kalau kita itu berilmu. Karena bisa jadi proses kita ada yang kita lewati. Betul nggak? Ya. Jadi ijazah itu hanyalah sebuah tiket. Ya, kalau contoh nih, kita mau nonton bioskop, kita punya uang, tapi kalau kita nggak punya tiketnya, kita bisa masuk ruangan bioskop atau tidak? Enggak. Ya. Nggak bisa kan? Padahal kita punya uang loh, kita punya kemampuan loh untuk membeli tiket, tapi kita nggak beli tiketnya. Gitu. Endingnya apa? Kita nggak bisa juga kan untuk nonton film tersebut kan? Nah sama seperti pendidikan atau ijazah yang kita dapat. Bisa saja kita menempuh pendidikan sarjana, kemudian kita dapat ijazah. Nah, ijazah itu hanya sebuah tiket untuk kita, mohon maaf nih, kadang kan ada ya perusahaan yang kita lamar, syaratnya harus S1. So kalau kita nggak punya ijazah S1, ya kita nggak bisa diterima. Mau kita sepintar apapun, ya sama seperti tadi, kita punya uang, tapi kita nggak bisa, karena kita nggak punya tiket, kita nggak bisa masuk. Ya, sama dengan orang yang mungkin sudah lulus, ya, sudah lulus kemudian sudah dapat ijazah, apakah langsung sukses? Ya belum tentu juga. Mungkin ketika kita pakai analogi bioskop tadi, kita sudah punya tiket, kita masuk ke dalam bioskop tadi, bisa jadi kita ketiduran, betul nggak? Kita menikmati filmnya nggak? Enggak. Atau mungkin kita pingsan di dalam bioskop tersebut, ya kan? Jadi ada banyak faktor, ya. Memang pendidikan itu tidak menjamin orang itu langsung sukses. Ijazah tidak menjamin orang itu langsung bisa memiliki karir melejit. Tapi ijazah tersebut bisa membantu kita untuk menjadi pembuka jalan. Oke, jadi kita jangan bangga dulu nih dengan ijazah S1, S2, S3. Karena apa? Itu cuma tiket. Ya. Selebihnya apa? Kita harus bertarung lagi setelah kita masuk ke dalam. Ya. Anggaplah kita punya sebuah panggung. Ya, kita harus, kemampuan kita akan diuji di panggung tersebut. Ya. Tanpa kemampuan, nah kita nggak akan bisa tampil di panggung tersebut. Gitu. Jadi ada dua faktor di sini. Jadi kita harus punya tiketnya dan kita juga harus punya kemampuannya. Dalam pendidikan ada proses kan? Iya. Ya, coba kuliah S1 berapa tahun? Kalau di SDIK Kasih Bangsa kan 3,5 tahun. 3,5 tahun di SDIK Kasih Bangsa, betul kan? Iya. Proses kan yang dijalani kan? Bisa nggak kalau misalkan saya mau kuliah di SDIK Kasih Bangsa, saya maunya setahun aja deh, atau nggak seminggu aja? Bisa nggak? Enggak. Nggak bisa, karena harus ada proses. Nah, di 3,5 tahun inilah kita prosesnya benar atau tidak. Kalau memang proses yang kita lalui itu benar, nah pasti kita bisa tampil dengan baik. Ya, setelah kita mendapatkan ijazah tadi, setelah kita punya tiket, kita bisa fighting. Gitu. Jadi orang jangan salah kaprah. Fokusnya jangan pada ijazah. Ya.
Tapi kita fokus menikmati proses itu dan meningkatkan kita punya kemampuan. Atau istilah sekarang mungkin self-improvement. Ya. Ya, jadi orang kadang mungkin sekarang salah kaprah ya. Apalagi kalau mungkin yang sudah punya ijazah dari kampus yang bereputasi tinggi, ya itu langsung tuh. Ya, pokoknya gue kalau nggak mau gaji sekian, kalau nggak digaji sekian, gue nggak mau. Ada kan seperti itu Banyak, kan? Yang sudah rame di medsos juga kan? Itu. Pokoknya wah gue kan lulusan kampus ini masa gaji segini. Akhirnya apa? Menghindari pekerjaan. Ya, akhirnya masa gue ngerjain ini, gue kan S1, kampus ini mah bukan level gue. Begitu kan? Anak-anak zaman sekarang kan, zaman now kan begitu, rata-rata. Gitu. Padahal pekerjaan itu dimulai dari yang simpel-simpel dulu. Kemudian nanti naik sampai kita menjadi profesional. Nah, kadang orang nggak mau menikmati proses itu. Jadi memang ijazah atau mungkin gelar pendidikan, gelar akademis itu nggak menjamin untuk orang itu langsung sukses. Tapi akan menjadi pembuka jalan yang kemudian membuat orang itu menjadi lebih mudah jalannya. Ya, kita mungkin ambil contoh lah. Rata-rata orang-orang hebat kan hasil drop out ya dari luar negeri itu kan banyak kan? Orang-orang hebat zaman sekarang lah. Ya, anggaplah salah satu CEO Facebook. Ya, kita tahu backgroundnya kan, tapi dia bisa sukses, betul kan? Tapi itu bukan berarti itu jadi motivasi negatif buat kita. Artinya, ya udah si itu aja nggak kuliah bisa kok jadi CEO perusahaan besar. Gitu. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan buat kita untuk ya udah gue juga nggak kuliah. Bukan seperti itu. Pertanyaannya apakah kemampuan kita sama dengan dia? Beda. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa banyak sih orang yang seperti itu? Yang punya background yang sama, kemudian juga berhasil? Mungkin kita bisa hitung jari. Kita bandingkan dengan orang-orang yang menempuh pendidikan, berproses dengan baik, yang kemudian jadi CEO, yang jadi menteri, dan lain sebagainya, berapa banyak? Perbandingannya kan pasti sangat jauh sekali kan? Anggaplah menteri deh, menteri di kabinet sekarang. Ada menteri yang mungkin nggak sekolah, tapi ada yang menteri yang lulusan luar negeri, ada yang doktor, dan lain sebagainya. Perbandingannya berapa banyak? Pasti banyak kan yang berpendidikan tinggi kan? Nah itu, pembuka jalan itu yang penting. Jadi kita jangan fokus sama ijazahnya, jangan fokus sama gelar yang kita dapat. Tapi fokuslah pada meningkatkan kemampuan yang nanti membuka jalan kita menjadi lebih mudah. Itu yang paling penting. Ya. Nah, lalu dampak pendidikan di kehidupan Pak Eri itu kayak gimana sih, Pak? Oke. Ini isinya curhatan berarti ya. Karena kita bicara dampak pendidikan. Ya. Jujur saya adalah background orang kampung ya. Saya adalah orang kampung dari keluarga yang sederhana. Kalau dibilang mampu mungkin middle lah ya, dibilang mampu banget enggak ya, tapi ya punya kemampuan lah untuk membiayai. Cuma karena kondisi orang tua sedang drop waktu itu secara ekonomi, sehingga memaksa saya untuk berjuang untuk menempuh pendidikan dengan sumber daya atau resources yang apa adanya. Nah, saya percaya bahwa pendidikan itu pasti akan berbuah positif dalam hidup saya. Pada saat itu mungkin saya punya pilihan, mau fokus ke perbaikan ekonomi atau mau ke pendidikan. Ya, perbaikan ekonomi itu artinya kita kerja ya. Kan banyak nih anak-anak sekarang yang mungkin keluarganya lagi terguncang gitu kan. Pasti dia dihadapkan dua pilihan itu kan, mau fokus di keluarga dulu atau mau pendidikan dulu. Mungkin Sabrina mungkin pernah mengalami juga, mungkin ya gitu. Tapi nggak sedikit lah yang memiliki pilihan seperti itu. Saya yakin juga mungkin para pemirsa juga sedang mengalaminya. Ya. Mungkin ini bisa memberikan pandangan untuk teman-teman semua. Ya. Pendidikan itu adalah sebuah tanaman yang hasilnya itu kita nggak bisa panen dalam waktu dekat. Artinya kita berjuangnya sekarang, terus hasilnya besok tuh nggak bisa. Ya, itu nggak bisa, sangat nggak bisa. Salah kaprah kalau kita mau bicara sekarang, berjuangnya sekarang, terus besok ada hasil. Itu nggak bisa. Hasilnya itu adalah di masa depan.
menurut saya mungkin ya paling cepat itu 10 tahun kita baru bisa petik hasilnya. 10 tahun. 5 tahun sepertinya belum. Mungkin Sabrina lulus sarjana pun belum bisa memetik hasilnya. Nggak bisa kita jamin. Kalaupun Anda mungkin 1-2 orang saja yang memang punya faktor X yang lain ya di luar pendidikan itu. Ya, jadi saya berpikir untuk pendidikan itu penting. Ya. Dan pasti sangat berdampak dalam hidup saya. Gitu. Tanpa pendidikan ya mungkin hidup saya akan jauh lebih berat sekarang. Gitu. Tapi dengan adanya pendidikan kita punya berbagai macam opsi. Ya. Dalam hal ini mungkin opsi memilih pekerjaan. Kita nggak diterima di pekerjaan A, mungkin kita bisa ambil yang B, atau C, atau D, atau yang lain. Mungkin kalau saya nggak memutuskan untuk menempuh pendidikan, saya mungkin punya pilihannya cuma A saja, dengan segenap konsekuensinya. Karena ya, saya nggak punya opsi lain. Diri saya tidak punya kemampuan lain. Tapi karena punya pendidikan, kita punya mindset yang positif, akhirnya kita punya banyak opsi dalam hidup kita. Sehingga membuat hidup kita jauh lebih mudah, meskipun bukan kemudahan yang kita cari. Ya. Artinya kalau kita bisa menyelesaikan satu masalah, berarti ada tantangan yang lebih besar lagi, dan hidup kita menjadi berkembang. Jadi dalam pengalaman hidup saya, pendidikan adalah modal utama. Atau boleh kita sebut dengan istilah bekal hidup. Ya. Rasul saja kan sudah mengajarkan kepada kita bahwa tempuhlah pendidikan sampai ke negeri Cina. Kita aja udah disuruh sampai ke Cina. Gitu. Nah sekarang kita baru nyampe Jakarta nih, gitu. Kapan nyampe Cinanya, gitu kan? Gitu. Ya artinya gitu. Rasul saja minta kita untuk menempuh pendidikan sampai Cina, gitu. Masa kita di sini-sini aja, gitu kan? Artinya itu mindsetnya ya, gitu. Jadi bukan berarti tempatnya, tapi budaya, teknologinya dan lain sebagainya itu yang harus kita kembangkan terus. Gitu. Tanpa itu semua, ya hidup kita seperti katak dalam tempurung, tidak akan pernah berkembang. Bahkan mungkin dipenuhi dengan hal-hal negatif. Kenapa? Otak itu sederhana. Dia adalah sebuah wadah, ya, di mana mau kita baik atau tidak, wadah ini akan tetap terisi. Kalau kita tidak isi dengan hal yang positif, hal yang negatif akan masuk. Karena otak itu nggak akan kosong. Jadi kalau orang bilang, oh otak lu kosong, bukan, itu cuma istilah aja, gitu kan. Otak itu akan terisi. Ya. Kalau kita nggak masukkan hal positif, hal negatif yang akan masuk. Jadi hati-hati untuk anak-anak muda zaman sekarang. Ya. Apalagi sekarang udah globalisasi informasi kan, teknologi sudah ada Facebook, Instagram, TikTok, itu kan semua insight semua. Ya kan? Belum lagi yang game online dan lain sebagainya. Itu kan insight semua. Tapi kalau kita kuliah seperti Sabrina gitu ya, kan kita banyak tugas. Akhirnya apa? Kita nggak ada waktu untuk main Instagram, sosial media dan lain sebagainya. Betul nggak? Ya ada lah tetap, tapi nggak sebanyak porsinya ketika kita tidak menempuh pendidikan kan? Karena tugas harus selesai. Belum lagi magang, belum lagi presentasi. Akhirnya waktu kita kan tergerus ke arah situ. Akhirnya mindset kita jadi positif. Dan kemampuan kita berkembang. Gitu. Nah, makanya hati-hati. Itu. Mungkin zaman saya kuliah informasinya nggak sederas sekarang. Jadi pengaruh-pengaruh negatifnya tuh nggak terlalu banyak gitu. Tapi kita juga harus memilih. Tapi sekarang anak sekarang itu harus punya motivasi yang besar untuk menempuh pendidikan. Karena itu tadi, ya. Jadi hal yang positif harus selalu kita tanamkan supaya yang negatif itu tidak masuk. Ya, semua orang kan pasti maunya positif kan. Gitu. Negara kalau mau maju kan mindset harus positif. Kalau anak-anak mudanya semuanya mindsetnya negatif semua, bagaimana negara bisa maju? Ya, jadi itu dampak pendidikan dalam hidup saya. Dan satu lagi bahwa guru saya selalu mengajarkan kepada saya, kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Ingat bahwa kita dilahirkan di dunia itu ada misi yang Allah berikan.
Ya, Allah berikan misi kepada kita untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, pemimpin itu bukan berarti hanya seorang presiden, direktur dan lain sebagainya. Pimpin diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita punya pendidikan yang bagus. Kalau dari sisi pendidikan saja kita kurang, jangankan manfaat untuk orang lain, untuk diri kita sendiri saja mungkin kita belum bisa bermanfaat dengan baik, betul nggak? Tapi kalau kita punya pendidikan, hidup kita pasti manfaat. Sebagai contoh, mungkin dengan profesi saya sekarang sebagai seorang dosen. Mungkin saya tidak bisa memberikan uang kepada para mahasiswa saya. Saya mungkin nggak bisa ngasih uang berapa, menggaji atau apa. Tapi dengan mahasiswa saya yang sekarang, saya bisa memberikan ilmu yang positif, yang kemudian dia bisa bekerja di perusahaan, kemudian dia bisa mendapatkan penghasilan, penghasilannya dipakai untuk ya mungkin kebutuhan keluarganya, untuk beramal soleh dan lain sebagainya, akhirnya hidupnya bermanfaat kan. Ya meskipun tanpa saya harus menghakimi bahwa itu atas ilmu yang saya berikan atau tidak ya, karena wallahu alam kan pasti itu Allah yang tentukan gitu. Tapi saya bersyukur dengan profesi saya sebagai seorang pendidik, bahwa saya menjadi bagian dari kemajuan bangsa dengan mendidik dan membesarkan putra bangsa untuk menjadi orang-orang hebat. Dan saya sudah merasakan beberapa alumni SD Kasih Bangsa sudah menjadi orang hebat, menjadi orang sukses, menjadi manajer dan lain sebagainya. Ya itulah mungkin piala-piala saya gitu. Oh, saya dulu pernah mengajar si A, si B, si C. Dan itulah wujud dari pendidikan. Ya, karena pendidikan yang sudah saya dapat, kemudian saya amalkan, ya saya juga bangga gitu. Menjadi bagian dari hidup mereka. Ya, mau 1 semester, 2 semester atau sampai lulus kan. Nah, itu mungkin arti penting dalam atau dampak pendidikan dalam hidup saya. Gitu. Saya mau nanya ini sebenarnya di luar ya Pak. Ya, oke. Di luar dari pertanyaan tadi. Ya, di luar ruangan maksudnya. Ya, oke. Gimana? Menurut Bapak pendidikan itu harus dari orang tua nggak sih Pak? Misalnya kan kayak cara orang tua mengajarkan ke anak-anak dari usia kecil, usia dini, dari cara parentingnya mereka. Betul. Itu gimana Pak menurut Bapak? Iya. Jadi orang tua itu adalah pendidikan pertama untuk anak. Ya. Kadang mungkin ya di zaman yang seperti sekarang ya, orang kan kebanyakan menjadi wanita karir misalnya ya, betul nggak? Karena kita pendidikannya udah tinggi, saya lebih baik berkarir saja, gitu kan? Atau mungkin saya mau jadi ibu rumah tangga aja deh, jadi nggak usah sekolah. Nah itu mindset yang salah, gitu. Jadi mau menjadi wanita karir ataupun menjadi ibu rumah tangga, itu bukan berarti kita harus melepaskan pendidikan. Kita, apalagi yang akan menjadi orang tua, itu harus memiliki pendidikan tinggi. Karena apa? Anak kita itu adalah peniru terbaik dari apa yang kita lakukan. Bayangkan kalau seorang anak yang mungkin ya beranjak dewasa mungkin melihat orang tuanya yang tingkah lakunya mungkin sembarangan karena mungkin mohon maaf ya pendidikannya agak kurang ya, kurang sopan dengan orang lain, apalagi mungkin dengan orang tuanya sendiri, atau mungkin berkata kasar kepada anaknya. Ya itu sebenarnya pendidikan untuk anaknya sebenarnya. Apa yang dia lihat dan itu yang akan dia tiru. Dan jangan salahkan nanti kalau anak itu ketika beranjak dewasa akan melakukan hal yang sama seperti apa yang telah orang tuanya lakukan kepada orang lain. Gitu. Jadi pendidikan itu adalah baju. Ya. Baju yang nanti akan menjadi karakternya kita, yang akan dilihat sama orang lain. Ya, jadi si anak itu nanti pasti akan mengikuti apa yang kita ajarkan. Jadi kita jangan terpaku bahwa ketika mendidik anak itu dengan kata-kata. Itu dampaknya mungkin hanya 10%. Misalkan nih, adek makan ya, adek tidur ya, gitu. Atau adek udah waktunya mandi. Itu mungkin anak hanya akan merekod sekian persen. Mungkin dia nggak mau atau alasannya mungkin masih lihat handphone dan lain sebagainya.
Tapi kalau kita berikan contoh, dia udah lihat kita berkali-kali ya makannya jam berapa, waktu mandinya jam berapa, waktu tidurnya jam berapa. Tanpa kita suruh sekalipun, mungkin dia akan melakukan hal yang sama. Karena itu yang dia record, itu visual yang dia. Mungkin kita cukup ngomong sekali, udah. Gitu. Jadi pendidikan anak itu kita jangan terpaku pada instruksi. Apalagi anak sekarang itu luar biasa. Ya, generasi yang luar biasa. Jangan fokus sama instruksinya, perintahnya, tapi fokuslah pada memberi contoh. Contoh yang baik akan ditiru. Contoh yang tidak baik juga akan ditiru. Jadi kita sebagai orang tua, mendidik anak itu harus berhati-hati. Kadang kan kita egois nih ya. Contoh nih. Orang tuanya mungkin nih, ini contoh sederhana aja. Nggak bisa ngaji. Tapi kita menuntut anak kita untuk rajin ngaji, ini harus hafal Asmaul Husna, harus bisa baca Quran di umur dia mungkin baru 5 sampai 6 tahun. Padahal kita sendiri nggak bisa. Ya kita mungkin bisa membayar guru ngajinya, gitu. Tapi kita menuntut. Nah, gitu kadang orang tua yang mohon maaf ya, egois. Gitu. Kalau perlu, kita juga harus ketika kita mau mengajarkan anak, kita harus bisa dulu. Ya. Mungkin kalau kita mau menuntut anak kita nanti S3, ya kita juga harus S3. Jangan sampai kita mungkin S1, minta anak kita untuk jadi S3. Kita pemaksa, pokoknya harus S2, harus S3. Kita sendiri S1. Gitu. Ya itu kan tidak mendidik sebenarnya, itu memerintah. Gitu. Jadi sebagai orang tua, memberikan pendidikan kepada anak itu nggak boleh egois. Penting memberikan pendidikan kepada anak, ya, apalagi keluarga itu kan pendidikan yang pertama ya. Tapi yang utama adalah memberi contohnya dulu. Kalau mau anaknya S3, minimal kita S3 dulu. Ya kalau syukur-syukur kalau misalnya kita S2, anaknya mau S3, itu lain cerita. Mungkin dia sudah dapat insight dari tempat lain. Atau mungkin dia ingin mengungkuli pencapaian orang tuanya. Bisa jadi. Ya, jadi terkadang saya berpikir, kok kita egois ya? Meminta anak untuk bisa apa saja, tapi kita sendiri nggak mau improve. Kita cuma bisa membayar orang untuk mengajari anak kita harus bisa. Nah, terkadang kita harus berpikir seperti itu juga. Kita juga harus improve, anak kita improve, nah itulah adilnya mendidik anak. Itu pandangan saya. Kalau orang tua yang nggak peduli sama pendidikan anak itu gimana tuh Pak? Nah, ini juga sebuah anomali nih ya, orang tua yang tidak peduli terhadap pendidikan anaknya ya. Dia nggak mau tahu lu mau sekolah kayak mau enggak kayak. Ada kan orang tua yang seperti itu kan? Banyak sampai nakal. Ya mau apa kayak nanti hasilnya juga kamu sendiri. Kalau pendidikanmu bagus juga nanti kamu yang akan menuai. Ya kalau nanti kamu ini juga kamu juga akan yang menuai. Satu hal yang harus kita ingat bahwa anak itu adalah titipan. Ya, coba deh kalau misalkan saya titip handphone saya kepada Sabrina. Kira-kira handphone itu harus diapakan? Disimpan. Ya, disimpan, kemudian harus dijaga kan? Jangan sampai handphone itu hilang atau handphone itu rusak. Karena saya nitip. Ya enggak? Kalau kira-kira handphone itu rusak atau handphone itu hilang, kira-kira saya akan marah nggak? Marah dong. Ya. Begitu juga dengan anak. Anak itu titipan dari Yang Maha Kuasa. Kalau kita abaikan, kita cuek, ya, terhadap, kira-kira pertanggungjawaban kita kepada Allah seperti apa? Gitu. Jadi kadang kita lupa. Ya udahlah, udah dewasa ini udah bisa milih sendiri. Orang tua itu punya kewajiban untuk mengarahkan. Ya, untuk mengarahkan. Masalah nanti dia mau nurut atau enggak, ya itu kembali lagi. Tugas sebagai orang tua itu mengingatkan, memberi pendidikan yang terbaik. Ya, contoh, ya orang tua dari sisi pendidikan mungkin ya harus membiayai, ya kan, mengetahui update perkembangan pendidikan anaknya. Kira-kira sudah sampai mana? Sudah bisa apa? Nah, itu tanggung jawab kita sebagai orang tua.
Jadi sebagai orang tua, sebagai orang yang memang dititipkan oleh anugerah, ya kita harus jaga dan kita harus pastikan bahwa titipan itu terjaga dengan baik. Jadi nggak boleh orang tua itu abai. Itu masih mending kalau kita dikasih kesempatan hidup. Kalau enggak gimana? Gitu kan? Ya itu bahasa kasarnya. Jadi nggak boleh cuek ya. Jadi titipan itu harus kita jaga dengan baik. Apalagi untuk urusan pendidikan, itu harus diutamakan. Tapi nih Pak, kalau saya lihat di Google ya Pak, Ya. kan ada analisis nih. Ini biasanya Lulusan. judul skripsi nih kayaknya. Enggak dong. Analisis lulusan SMP itu berapa di Betul. Indonesia, Betul. lulusan SMA berapa. Nah, itu kan kadang ada yang berhenti bersekolah nih Pak Betul. demi ekonomi Betul. kan. Nah, itu tanpa pendidikan itu gimana orang itu bisa sukses gitu Oke, Pak? ya. Jadi terkadang kalau kita terbentur ya dengan biaya. Mungkin kalau sekarang mungkin persentasenya tidak sebanyak dulu. Zaman saya sekolah mungkin banyak ya orang yang dari SD sudah putus sekolah, kadang ada yang sudah dinikahkan malahan ya. SD loh itu padahal ya. Ada yang SMP, kemudian ada yang mau kemudian dinikahkan dan putus karena biaya. Nah, itu dulu mungkin masih banyak. Saya nggak tahu mungkin update sekarang akan sebanyak apa karena setahu saya sekarang hampir semua daerah pendidikan itu sudah maksimalnya sudah sampai SMA digratiskan, ya kan? Sudah banyak program pemerintah yang wajib belajarnya itu 12 tahun. Kalau dulu saya wajib belajarnya masih 9 tahun. Sekarang sudah 12 tahun. Jadi rata-rata orang udah akses pendidikan, biaya sudah bukan menjadi soal gitu. Tergantung mau atau tidak gitu kan. Nah, pertanyaannya kalau saya terkendala biaya dan kemudian bagaimana saya bisa menjalani hidup atau bagaimana saya bisa sukses gitu. Ya kembali lagi dengan cerita yang sebelumnya bahwa tanpa pendidikan ya orang bisa saja sukses bisa berasa. Tapi dalam hal ini adalah kita masih punya kesempatan. Anggaplah kita putus sekolah di SD SMP. Masih ada kok paket B, paket C. Itu bisa setara dengan misalkan ya yang paket C setara dengan SMA misalnya. Setelah itu kan, setelah kita punya ijazah itu, kan kita masih bisa akses lagi. Ya, ijazah setara SMA, masih bisa akses lagi ke perguruan tinggi. Jadi itu bukan masalah. Gitu. Dan banyak kampus-kampus yang dengan biaya terjangkau. Salah satunya STIA Kasih Bangsa. Ya kan? Banyak juga program beasiswa yang bisa kita ambil. Jadi bukan masalah kita itu bisa atau tidak bisa mengakses pendidikan. Tapi mau nggak kita mencari akses pendidikan itu. Apalagi sekarang sudah era internet. Kita tinggal googling, keluar. Kita klik beasiswa, muncul STIA Kasih Bangsa. Gitu. Jadi itu bukan masalah. Tinggal kita menyelesaikan saja. Gitu. Tinggal bagaimana kita mau berjuang saja. Gitu. Sekali lagi bahwa pendidikan itu bekal ya. Bukan sesuatu yang bisa menjamin kita berhasil. Tapi akan menjadi bekal, akan menjadi salah satu kunci untuk hidup kita itu jadi lebih mudah. Gimana sih kalau kita mau masuk rumah? Ya. Kalau pintunya itu kekunci, kita bisa masuk nggak kalau kita nggak punya kuncinya? Enggak dong. Ya kan? Meskipun kita punya kunci, belum tentu bisa masuk juga, ya kan? Tapi dengan adanya kunci, dan kita tahu cara menggunakan kunci, kita bisa masuk rumah tersebut. Gitu. Jadi pendidikan itu merupakan hal yang utama ya, untuk membuka jalan hidup kita itu untuk lebih lebar lagi, untuk memperluas jangkauan hidup kita untuk lebih baik lagi. Orang yang serius menempuh pendidikan pasti akan dapat kemudahan dalam hidupnya dan pasti hidupnya akan jauh lebih bermanfaat dari sebelumnya. Gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau kita pernah putus sekolah. Banyak kok orang yang dulu mungkin putus sekolah kemudian berusaha dan akhirnya bisa sarjana, bisa magister, bisa dokter. Banyak cerita-cerita seperti itu nggak sedikit. Bahkan mungkin orang yang terlahir dari orang kaya kemudian mampu pendidikan tapi nggak lulus sarjana juga ada. Banyak juga. Jadi bukan berarti orang punya uang pun bisa mengakses pendidikan. Karena kunci dari akses pendidikan adalah
kemauan dalam diri. Selama kita mau, pasti kita bisa. Gitu. Tadi kan Bapak nyebutin nih, Bapak Iya. kan dari kampung nih. Betul. Nah, kan banyak juga nih yang mahasiswa SD Kasih Bangsa kan merantau nih. Betul sekali. Nah, itu gimana caranya orang-orang yang dengan segala keterbatasan misalnya dari ekonomi atau dari orang tuanya yang gak ngizinin, Oke. itu bisa menempuh pendidikan? Ya, oke. Kuncinya adalah meyakinkan. Semua orang pasti mengalami. Ya. Tidak cuma orang yang kuliah di Kasih Bangsa. Mungkin di kampus-kampus lain, di kampus-kampus negeri atau kampus-kampus bagus. Ada aja gitu orang yang mungkin keterbatasan orang tua, tapi dia bisa kuliah di situ gitu kan. Kemudian ya saya kalau ingat cerita teman-teman saya dulu ya yang kuliah di kampus-kampus negeri di daerah Semarang dan Jogja dan lain sebagainya. Itu dengan keterbatasannya dia sampai beli rice cooker sendiri, kemudian makan hanya nyeplok telur, ya makan hanya sehari 2 kali. Ya kemudian ngutang lah sama ibu kos. Itu cerita umum saya rasa ya. Mungkin banyak sekali dari cerita anak-anak mahasiswa yang seperti itu. Yang kemudian sekarang sudah jadi direktur, sudah jadi mungkin dirjen dan lain sebagainya kan. Gitu. Itu bukan cerita yang susah untuk ditemui, ya kan? Lalu gimana kalau contoh nih teman-teman Sabrina yang sekarang lagi kuliah mengalami itu tuh gimana tuh Pak cara mengatasinya gitu kan? Kita lapor tapi nggak punya uang untuk makan begitu kan misalnya. Kuncinya adalah keyakinan. Ya. Terus masih ada yang larangan dari orang tua gitu kan? Iya. Gimana kita butuh biaya untuk hidup aja kita susah, gimana untuk pendidikan gitu kan? Ya. Kuncinya adalah mindset positif dan kita harus yakin dulu. Percaya nggak bahwa manusia dilahirkan itu sudah sepaket dengan penghidupannya. Ya, penghidupan itu maksudnya rezekinya ya. Jadi manusia kan kalau dalam ajaran agama saja sudah menyampaikan kan bahwa sebelum kita dilahirkan jodoh, rizki dan kematian itu sudah ada. Nah, kita fokus di rizkinya aja deh. Kalau rizki kita sudah dijamin, artinya kita tidak akan kelaparan. Ya nggak? Ya kemarin pandemi deh berapa tahun. Ada nggak orang yang meninggal karena kelaparan? Meninggalnya kan karena virusnya kan? Ya karena pandeminya. Tapi ada nggak yang sampai meninggalnya itu karena kelaparan yang benar-benar nggak bisa makan? Tidak ada kan? Pandemi loh ini dengan segenap kebijakan. Apalagi kalau cuma mahasiswa yang hidup di kos. Tidak mungkin juga kalian mati kelaparan. Itu adalah hal yang mungkin Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa itu harus kita jalani supaya kita nanti paham ketika kita sudah menjadi orang, ya sudah menjadi orang sukses, kita tahu penderitaan orang itu seperti apa. Dan kita menjadi peduli kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi itu adalah bentuk dari pembelajaran juga. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut akan kekurangan. Nggak usah takut akan orang tua nanti yang nggak mengizinkan dan lain sebagainya. Yakinkan. Ini adalah jalan yang saya pilih. Dengan segenap kemampuan saya pasti bisa. Dan saya pasti bisa bermanfaat untuk semua orang. Dan saya pasti bisa membanggakan orang tua. Itu aja yang diputuskan. Kalau saya dulu berprinsip begini. Ketika saya sudah dewasa, orang tua itu sudah cukup melahirkan dan membesarkan kita sampai kita dewasa. Lulus SMA itu kan anggap orang udah dewasa ya, sudah bisa berpikir. Gitu. Setelah itu sudah putus, tidak perlu lagi orang tua itu terbebani oleh hidup kita. Kita harus mencari jalan untuk hidup kita sendiri dan kita harus berbalik bermanfaat untuk orang tua dan keluarga kita. Selama mindset itu kuat, apapun kendala penderitaan yang kita alami, pasti kita menemukan jalan atas solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Nah itu yang terkadang orang kita baru nggak bisa makan sehari aja mungkin sudah besok gimana ya gitu kan. Ya saya rasa mungkin di zaman sekarang nggak sesusah saya dulu lah. Zaman sekarang kan mungkin mau bikin konten, mau bikin apa, itu semuanya bisa menghasilkan uang. Wow.
kita belajar apa, kita mungkin mengajari buat les privat untuk adik-adik yang masih sekolah, itu semuanya bisa menghasilkan uang. Jadi jangan membatasi mindset kita bahwa ketika kita temui hambatan buntu dan kita diam. Nah itu yang Allah nggak suka. Ya, jadi ketika kita memiliki hambatan, kita harus cari solusinya. Kita harus dapat jalan terbaik. Dan satu hal lagi, terkadang itu ya, dalam hidup kita menghadapi banyak sekali kesulitan. Kita sudah berusaha tapi gagal. Kita berusaha belum berhasil. Tapi ketika kita kadang sudah menyerahkan segalanya kepada Allah, di situ kadang kita dikasih jalan. Nah, titik ini yang kadang tuh orang nggak nemu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang tuh mungkin yang menyerah ya. Udahlah, putus kuliah aja lah. Mendingan gue kerja aja. Mendingan ya udahlah, gue ini aja. Mungkin gabung di komunitas apa. Udahlah, fokus di sini aja. Nah, itu. Kita boleh, nggak salah kalau kita misalkan ikut di komunitas apa, kemudian kerja. Tapi jangan putuskan masalah pendidikan ini. Kita harus tetap maju. Pendidikan jangan sampai kita lepas. Minimal bekal sampai sarjana. Setelah itu terserah Anda. Karena kan untuk jenjang berikutnya kan pasti ada effort yang lebih. Kalau bisa ya jalankan. Gitu. Tapi ya kita harus bisa memilih yang terbaik untuk hidup kita. Jadi seperti itu. Jadi hambatan yang sekarang mungkin dialami teman-teman mahasiswa, itu juga saya alami. Itu juga teman-teman yang sekarang sudah senior pasti mengalami itu. Justru itulah nikmatnya menempuh pendidikan. Kalau bayangkan kalau pendidikan kita lancar ya, bayarannya lancar, kemudian kuliahnya lancar, terus nilainya bagus terus, kemudian uang dari orang tua juga lancar, terus apa yang mau kita banggakan ketika kita wisuda nanti? Betul nggak? Tapi bayangkan kalau kita tuh susah payah sambil mencari uang untuk membiayai kuliah, kemudian kita kerja siang malam, kemudian kita bisa membantu orang, terus nanti kita wisuda, betapa bangganya kita. Jadi kalau ada hambatan, ada permasalahan, hadapi, selesaikan. Nah itulah nikmatnya menempuh pendidikan. Nah itulah, jadi kita menjadi insan yang benar-benar berpendidikan, tidak punya berijazah. Apalagi kalau kita punya attitude yang baik. Ya, kita selalu hormat kepada orang tua, hormat kepada guru-guru kita, hormat kepada atasan. Nah, itu kita akan memiliki nilai yang sangat luar biasa. Tidak hanya sebagai orang yang punya ijazah saja. Gitu. Jadi tetap semangat untuk adik-adik yang masih kuliah. Nikmati perjuangan itu. Gitu. Nah, itu cara meyakinkan orang tua itu gimana sih Pak untuk kuliah misalnya atau sekolah di luar kota? Siapa tahu nih teman-temannya masih SMA nih mau kuliah di Setia Kasih Bangsa dari luar kota terus mau ke Jakarta kan. Nah, itu gimana tuh Pak? Jadi bagaimana cara meyakinkan orang tua? Ya apalagi mungkin ada teman-teman yang mungkin hidupnya tuh nggak pernah merantau. Betul nggak? Nanti pas sore orangnya akan takut, ya gitu kan? Orang tuanya pasti akan takut. Kemudian nanti gimana makannya, ya gimana tidurnya, gitu kan? Itu. Yakinkanlah kepada orang tua bahwa hidup itu adalah perjuangan. Gitu. Kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang lebih tanpa berjuang yang lebih. Gitu. Tinggalkanlah yang namanya zona nyaman. Ya. Selama Anda berada di zona nyaman, sampai kapanpun kita tidak akan bisa berkembang. Gitu. Yakinkanlah kepada orang tua bahwa kita sudah dewasa, kita cukup mampu untuk memilih apa yang terbaik untuk hidup kita dengan tetap berbakti kepada orang tua. Jadi bukan berarti ngeyel ya, artinya ngeyel tuh ya pokoknya saya pengen ini, nah itu jangan. Tapi berikanlah keyakinan kepada orang tua bahwa kita layak. Ya contoh mungkin kalau ingin mengetahui Setia Kasih Bangsa, banyak sekali media sosial. Ada YouTube-nya, nah itu tunjukkan, oh saya pengen kuliah di sini, saya pengen ini lulusannya sudah banyak dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi referensi. Gitu. Jadi jangan hanya berdebat kusir atau menyampaikan sesuatu tanpa dasar.
Sebenarnya orang tua manapun pasti akan bisa memahami. Ya, kalau kita bisa menjelaskannya dengan benar. Nah, masalahnya sendiri kan mungkin ya kita sendiri juga nggak bisa menjelaskan. Tujuan kita untuk kuliah apa, ke kasih bangsa itu ngapain misalnya. Ya, tapi kalau kita bisa menjelaskannya dengan baik, orang tua pasti mengerti dan orang tua pasti paham. Kalau kurang paham mungkin bisa kasih link podcast ini atau mungkin hubungi Stay Kasih Bangsa. Ya, oke. Mungkin seperti itu, Sabrina. Iya. Ternyata banyak banget nih ilmu dari Pak Eri nih. Ya. Kalau Sama-sama masih belajar. Iya. Kalau pendidikan itu penting, tapi kan orang sukses itu nggak harus dari pendidikan kan. Tapi kan mereka juga punya ilmu nih ya kan. Kalau mau sukses kan pasti punya ilmu lah ya kan. Dan segala keterbatasan ekonomi juga kita masih bisa nih menempuh pendidikan kalau misalnya ada niat, kemauan, dan juga bisa meyakinkan orang tua nih kalau misalnya sekali. mau kuliah di luar kota. Ekonomi bukan hambatan lagi untuk era sekarang ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih yang mau kuliah tapi bingung nih mau kuliah di mana, terus juga nggak ada uang misalnya, kan ada banyak nih beasiswa, termasuk kan SDIE Kasih Bangsa juga ada nih banyak beasiswa. Nah, kalian bisa nih menghubungi ke nomor atau ke sosial media SDIE Kasih Bangsa. Demikian podcast kita hari ini. Terima kasih banyak nih Pak Eri udah memberikan ilmu soal pendidikan nih ke teman-teman sekalian. Nah, untuk kalian di luar sana nih yang masih susah nih untuk menempuh pendidikan, semangat terus. Semoga adalah solusinya untuk kedepannya kalau misalnya ada masalah. Nah, tetap semangat semuanya. Salam Kasih Bangsa, jaya.